Kita akan membaca dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Pada tanggal 17 Agustus yang lalu kita merayakan hari raya kemerdekaan dari Republik kita yang tercinta ini, ya, Republik Indonesia. Dan di situ kita merayakan hari raya kemerdekaan, bukan begitu? Tapi kemudian orang itu kebanyakan mengerti yang namanya kemerdekaan itu adalah kebebasan dari penjajahan, ya. Biasanya pada umumnya kita mengertinya seperti demikian, ya. Selama ini kita mengerti yang namanya penjajah itu adalah penjajahan oleh suatu bangsa atas suatu bangsa, begitu, ya. Jadi pada waktu yang dahulu kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, lalu kemudian kita mendapatkan kemerdekaan kita lepas daripada penjajahan baik Belanda maupun Jepang pada waktu itu di negara kita ini. Nah, pemaknaan seperti itu kalau kita lihat sebenarnya tidak terlalu tepat, ya, karena kalau penjajahan itu semata-mata dimengerti sebagai suatu penguasaan suatu bangsa oleh suatu bangsa, maka arti penjajahan itu menjadi kecil, menjadi sempit sekali, begitu kan? Nah, jadi memang betul kita sekarang sudah merdeka, kita tidak dijajah oleh suatu bangsa, tapi kalau kita melihat bahwa bentuk-bentuk penjajahan pada masa kini itu ternyata bermacam-macam, tidak sekedar sistem kolonialisme itu artinya menjajah suatu bangsa, menguasai suatu bangsa. Tapi kalau kita lihat ada banyak macam hal di mana kita itu sebenarnya kalau kita lihat masih dijajah. Misalnya kita sudah merdeka 77 tahun, begitu kan? Kita merdeka 77 tahun. Tetapi Indonesia pada waktu itu dikuasai oleh, mungkin dijajah, ya, boleh dapat dikatakan dikuasai oleh mereka misalnya yang koruptor misalnya di negara kita ini. Sehingga kalau kita melihat misalnya selama ini kita kalau berjalan dari Merak misalnya sampai ke Banyuwangi misalnya, jalan yang kita pakai adalah sebenarnya cuma jalan dari zaman Belanda, yaitu jalan pos yang dulu dibangun oleh Dendels, ya. Bapak Ibu sekalian tentu belajar, ya, pada waktu sekolah, bukan? Jadi kita itu sebenarnya memakai jalan yang dibangun oleh Belanda, ya. Waktu itu supaya cepat, pos itu supaya cepat, meskipun diantar oleh kuda, mereka membuat jalan dari Merak sampai Banyuwangi seperti itu. Nah, tetapi kemudian kalau kita melihat, ya, ternyata baru setelah kita 69 tahun dengan adanya Presiden Jokowi, lalu kemudian dia membangun semua infrastruktur, ya, meskipun belum persis sampai Banyuwangi, tapi kita lihat jalan sekarang dari Merak sampai Banyuwangi itu sekarang adalah jalan punya kita sendiri, jalan yang dibangun oleh bangsa kita sendiri. Itu kalau dulu kita sebenarnya dari tahun 45 sampai kemudian kita tahun berapa Jokowi mulai jadi presiden, ya itulah, ya. Jadi, ya, dari tahun
tahun 45 sampai 2014 itu jalan itu kita pakai jalan Belanda itu, cuma dilebarin, potong-potong itu. Sebenarnya sangat menguntungkan sekali kalau kita ada di jalan besar, tapi lama-lama rumah dipotong sampai habis, begitu kan, sehingga jalan diperbesar. Nah, ini jalan ini sebenarnya jalan punya Belanda dulu, cuma kita lebarin doang, ya. Atau misalnya kita tidak tabrak kota, kita buat sendiri jalan berputar, begitu kan, itu jalan yang kita buat. Tetapi jalan dari Jakarta misalnya ke Bogor sampai ke lingkar luarnya misalnya itu adalah masih tetap jalan punya Belanda dulu, begitu. Dan kalau boleh dibilang kita itu baru merdeka, ya tentu masih banyak koruptor, ya, karena sulit sekali untuk Jokowi untuk menghabiskan koruptor itu, sulit sekali, ya. Tetapi paling tidak kita melihat, ya, wah, sekarang kita sebagai negara merdeka ini kita bisa punya jalan sendiri yang dibangun oleh rakyat Indonesia, dibangun oleh kita sendiri, dan ini adalah jalan punya republik kita, begitu kan, dari Anyer sampai dari Merak sampai Banyuwangi ke sana, ya. Sekarang Bapak Ibu mungkin bisa enjoy jalan meskipun masih mahal sekali, ya, bisa bayar tol 1,5 juta barangkali, ya. Saya belum pernah sih dari Merak sampai Banyuwangi berapa, ya. Tapi itu adalah jalan yang kita boleh banggakan karena sejak merdeka kita baru punya jalan sendiri. Dan jalan lintas Sumatera, lintas Kalimantan, lintas Sulawesi, lintas Papua itu sedang dibangun, ya. Nah, di situ kita melihat sebenarnya kita baru merdeka, ya. Tapi bentuk penjajahan yang lain itu, ya, tentu bisa terjadi misalnya di dalam penjajahan dalam bentuk ekonomi, ya, dapat juga dilakukan penjajahan dalam bentuk ekonomi. Misalnya kita termasuk negara miskin, ya. Jadi kita kalau misalnya melakukan tambang, kita menambang sesuatu, kita tidak mempunyai teknologi dan alat dan uang yang perlu digunakan untuk itu. Nah, jadi kita lihat misalnya ada penjajahan dalam bentuk ekonomi, yaitu misalnya kita punya Freeport, ya. Anda bisa bayangkan Freeport itu menghasilkan berapa ton emas, begitu kan, setiap tahun mereka berhasil mendapatkan sekian emas, sedangkan Indonesia cuma kebagian berapa, karena waktu itu salah pengurusan atau salah negosiasinya dengan pihak Freeport, sehingga kita sangat tidak diuntungkan, dan Freeport itu kemudian boleh dikatakan dapat menjajah Papua negara kita, ya, dengan mengenduk sekali. Memang teknologinya hebat, bukan mainnya. Anda bisa lihat itu gambarnya Freeport itu, wah, luar biasa, yang mungkin kita sulit untuk membangunnya, begitu kan. Nah, tapi itu dikerjakan oleh mereka, tapi uang yang dihasilkan itu kita cuma dapat sedikit, mereka itu keduk semua kekayaan daripada Indonesia. Maka kita sangat bersyukur di dalam 2 kali periode kepresidenan ini kita bisa mendapatkan seorang presiden seperti Jokowi, ya. Kita punya nikel, mungkin nikel kita itu barangkali, ya, mungkin Bapak Ibu tahu apakah betul nikel kita adalah yang terbanyak di dunia? Nggak tahu kan? Ya, nggak apa-apa, saya sembarangan juga, ya. Nah, jadi kita punya nikel paling banyak di dunia. Tapi Jokowi kan sudah menetapkan jangan sampai kita dieksploitasi lagi oleh bangsa lain, kan, ya. Kita mesti buat smelter sendiri, kita mesti atur sendiri supaya nikel itu adalah hasil daripada bangsa Indonesia, yang dimana kita bisa menikmati kekayaan alam kita itu dan bisa menjualnya di dalam keadaan lebih matang itu ke luar negeri, ya. Apalagi Pak Jokowi juga mencanangkan bahwa pabrik baterai itu jangan di luar dong, pabrik baterai itu mesti di kita,
mesti memberikan lapangan pekerjaan. Nah, kita lihat di sana bahwa penjajahan ekonomi perlahan-lahan kemudian itu bisa ditolong dan diselesaikan dan digemakan itu oleh Pak Jokowi. Ya, satu hal mungkin yang kita masih belum bisa adalah Pak Jokowi itu selalu bilang jangan pakai produk luar negeri, jangan pakai barang impor. Anggaran belanja daripada negara itu jangan dibelanjakan barang-barang impor, ya. Tapi kita masih demen, ya, belanja kita belanja batik udah biasa, itu buatan Indonesia. Tapi kalau bikinan mana, padahal sungguh mati, ya. Mengkali mereknya Calvin Klein, ya, tapi bikinnya di Bangladesh, misalnya begitu kan. Tapi kita lebih bangga mana? Bangga buatan Bangladesh apa buatan Indonesia? Oh, kita lebih bangga buatan luar negeri, begitu kan? Ya. Nah, itu ada kesalahan daripada kita. Selama ini kita misalnya dijajah. Nah, selain daripada penjajahan ekonomi, kita juga mempunyai penjajahan dalam bentuk lain, ya. Bermacam-macam itu sebenarnya kita mempunyai penjajahan itu, ya. Misalnya kita juga dapat dijajah secara ideologi, ya. Kita sebenarnya sangat mudah sekali kita itu dijajah di dalam bentuk penjajahan, baik budaya, ya, baik ideologi, ya, bermacam-macam sebenarnya. Hal itu masih sebenarnya menguasai kita, ya, menguasai diri kita sedemikian rupa tanpa kita sadar. Sebenarnya pikiran kita, ya, pikiran kita ini sebenarnya terjajah dengan hal-hal yang kita tidak sangkakan itu, ya. Nah, di dalam penjajahan inilah kita lihat misalnya, terutama kita akan lihat misalnya penjajahan ideologi yang sebenarnya tidak tersadari oleh kita, ya. Misalnya tahun 1750 lah saya tetapkan sebagai mulainya zaman pencerahan, ya. Bapak Ibu juga kan nggak pusing tahunnya 51 kayak 50 kayak 49 kayak berapa kayak, kan juga nggak pusing kan. Bagi Bapak Ibu yang penting masuk surga, bukan? Nah, jadi kita itu pada waktu 1750 itu biasanya dimulai apa yang dinamakan masa pencerahan, ya. Tokoh daripada filsafat pada waktu itu adalah Immanuel Kant, ya. Jadi melalui Immanuel Kant itu tesisnya adalah, yang utama adalah bahwa pengetahuan kita ini didapat dari semua panca indera kita, ya. Jadi Bapak Ibu boleh bayangin kalau Bapak Ibu buta, kuping budek, ya, lidah dipotong misalnya kan, kulitnya dikulitin misalnya kan, lalu satu lagi apa, mata, lihat, dengar, kuping, terus lidah, terus kulit, terus hidung. Saya lupa hidungnya, ketutupan masker sih selama ini, ya. Jadi saya lupa deh, begitu kan. Nah, jadi menurut Immanuel Kant, pengetahuan kita itu didapat melalui kelima panca indera kita ini, ya, kelima indera kita ini. Jadi di luar daripada hal itu kita tidak bisa tahu, begitu. Nah, sampai pada Tuhan, sampai pengetahuan pada Tuhan. Tuhan kamu pernah lihat nggak? Sungguh mati enggak kan? Kamu pernah dengar nggak? Enggak. Tuhan pernah kamu cium nggak? Kalau ada Tuhan itu bau menyan dikit, begitu kan? Kalau nggak ada Tuhan itu bau kentut lah, begitu, ya. Nah, terus begitu, apakah Tuhan kamu bisa rasa? Oh, kalau Tuhan hadir, kerasa lebih dingin loh, ya. Bulu roma sedikit berdiri, gitu kan? Nah, apa begitu? Ya tidak, begitu kan? Lalu yang paling gila adalah kamu suka jilat-jilat Tuhan nggak, begitu kan? Tuhan mana memberikan dirinya dijilat kan? Nah, jadi
kamu tidak bisa lihat, kamu tidak bisa dengar, kamu tidak bisa rasa, kamu bisa tahu dari mana tentang Tuhan, begitu kan? Sehingga dengan tesis yang seperti demikian, maka dia mengumumkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan itu ada atau tidak, itu betul-betul sama sekali itu sebenarnya kita tidak pernah bisa tahu. Dia menjadi agnostik, ya. Artinya kalau ada pun Tuhan, itu kita tidak bisa tahu. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah penjajahan ideologi tanpa kita rasa, ya. Maka kalau terhadap Tuhan dilakukan pemikiran yang seperti demikian, maka kita lihat bahwa lalu ketinggalan apa? Teologi ketinggalan apa? Loh, tuh, kamu tahu dari mana ini Tuhan begini, begitu? Tuhannya mana? Tuhannya bisa dibuktikan enggak? Tuhannya bisa masuk ke dalam rasio kita enggak? Begitu kan? Akhirnya kalau kita lihat, maka tanpa kita sadari sebenarnya pikiran ini merasuk pikiran daripada Kristen, sehingga pada waktu kemudian kekristenan tetap berkembang, muncullah apa yang dinamakan teologi liberal, ya. Dengan teologi liberal inilah mereka kemudian akhirnya menghilangkan Tuhan seolah-olah. Kita misalnya bisa membaca Tuhan Yesus bisa nggak bangkit, ya. Di dalam teologianya, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu sebenarnya manusia biasa. Maka ada usaha mencari historical Jesus dan sebagainya di dalam teologi liberal, yang sebenarnya ya mengikuti paham modernisme itu, bahwa Tuhan pokoknya tidak bisa kita ketahui, begitu kan? Selama 200 tahun itu pikiran menjajah pikiran daripada kita, ya. Jangan pikir kita orang Injili misalnya kita terbebas daripada penjajahan ideologi seperti ini, ya. Kita lihat bahwa kita kebanyakan, ya, di dalam kalangan Injili, maka kebaktian itu kebanyakan lebih bersifat rasional, ya. Kebaktian di sini masih mending, ya, masih bisa nyanyi kontemporer biasa, begitu kan, ya. Tapi misalnya di dalam gereja-gereja misalnya yang menekankan nyanyi harus him misalnya, kan, begitu kan. Kalian melihat liturgi yang mereka lakukan, semuanya itu bersifat rasional. Itu bukan satu tradisi yang diturunkan, maksudnya yang Kristen itu seperti ini, bukan. Itu tradisi yang dipengaruhi dan dijajah oleh apa? Oleh ideologi daripada modernisme. Kenapa kebaktiannya begitu? Nah, ya karena mereka modern, begitu. Kalau Anda perhatikan, ya, misalnya Anda menyanyi lagu him, ya, lagu 1, ini begitu, ya. Lagu 2, begini. Lagu 3, begini, gitu, ya. Setelah selesai nyanyi, kalian tahu nggak tadi nyanyi apa? Semua mati, lupa kan? Ya, kita udah nggak inget lagi kita nyanyi apa tadi, begitu kan? 3 lagu, ulang, 1, 2, 3, terus sudah selesai. Nyanyi apa? Kita nggak tahu, begitu kan? Maka kemudian modernisme ini kemudian kita lihat muncul adalah postmodern, ya, postmodernisme. Nah, kalau kita melihat kebaktian, ya, yang sangat tradisional itu sifatnya modern. Tanpa rasa mereka itu dijajah oleh modernisme, meskipun yang sekarang pun dijajah oleh postmodernisme. Sangat perlu sekali untuk melihat daripada semuanya itu, sehingga tidak sekedar terbawa oleh pikiran, begitu kan. Nah, tapi dalam postmodernisme sudah lain lagi, kan? Sudah lain lagi. Siapa bapak ibu yang umurnya 50 ke atas? Nggak banyak, ya. Kebanyakan
kebanyakan anak muda nih, ya. Oke. Kalau kita nih yang 50 ke atas ya, kalau bapak ibu dikasih kertas, dikasih dikasih pensil, oke, disuruh ngegambar, maka bapak ibu kira-kira gambar apa? Nah, bapak ini memang sangat jujur. Yaitu kita pasti ya 50 ke atas nih, gambarnya gunung 2 biji kan, 2 biji. Terus di antara gunung ada apa? Ada matahari. Di tengah ada apa? Ada jalan. Kiri kanan ada apa? Ada sawah, begitu kan? Ya, kalau pintar dikit gambar danau sedikit, ya. Terus gambar burung, begitu kan? Nah, kita tuh yang 50 ke atas tuh gambarnya tuh seperti demikian, ya. Karena apa? Karena semua guru kita tuh ngajarnya begitu. Kalau gak gambar ya itu begitu kan? Nah, keluar daripada itu gurunya mungkin marah, begitu kan? Misalnya ada yang gambar dia bikin pohonnya bagus, hidup, salah. Kalau guru bilang gambar pohon tuh cuma ini batang, ini kriwel, ini daun. Udah begitu, jangan macam-macam, begitu kan? Nah, kita lihat sekarang tidak lagi begitu. Ya, kita gambarnya semacam satu macam itu semua dari kecil sampai gede ya, kita cuma bisa gambar seperti itu, begitu kan? Nah, sekarang sudah mulai dengan pikiran yang postmodern. Nah, postmodern, kalau yang tadi modern itu penjajahan itu dilakukan menjajah rasio kita, maka postmodern itu sekarang mulai mengemukakan mengenai perasaan daripada kita, begitu kan? Nah, jadi misalnya kita lihat gedung-gedung misalnya di Jalan Tamrin, kebanyakan gedung kira-kira tahun 70, 80, begitu kan? 90 kali ya. Tapi kalau lewat daripada Tamrin, kalau kita lihat Sudirman, maka kita lihat gini, bangunan yang di Tamrin itu semua kotak-kotak, begitu kan? Semua arsitektur seperti begitu ya. Tapi kalau yang sini misalnya kita lihat, wah, banyak ornamen ya kan? Ya, misalnya ini begini, ada yang misalnya gedung BNI dia bikin seperti pena ya. Kita nggak lihatnya seperti pena sih ya, kita lihatnya seperti apa ya? Ya, seperti itu kan ya. Jadi bermacam-macam sekarang bentuk gedungnya itu, karena kita sekarang berada di dalam postmodern, sehingga kemudian kenapa kita mesti nyanyiin terus, begitu kan ya? Nah, kita mesti boleh dong nyanyi kontemporer, maka mereka mulai nyanyi kontemporer ya. Mereka bikin lagu sendiri, misalnya Allah baik, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Kamu nyanyi apa tadi? Allah baik. Kan bisa ketahuan kan? Jelas kan? Nggak usah pikir tadi nyanyi apa ya? Tadi nyanyi apa ya? Tadi nyanyi apa? Ya, begitu kan? Begitu. Nah, jadi kita lihat sebenarnya kita ada di dalam penjajahan daripada ideologi, baik ibadah kita, baik teologi kita, baik hal-hal yang lain di dalam hidup kita, demikian juga ya. Penjajahan yang kedua yang saya mau lihat adalah misalnya betul penjajahan ideologi di dalam hal misalnya teologi kemakmuran ya. Di dalam teologi kemakmuran kita pokoknya dibilang, wah, kamu pasti sehat selalu, pasti sukses selalu. Nah, setiap orang ya sehat selalu, sukses selalu ya. Siapa yang nggak mau sukses? Siapa di antara kita misalnya yang tidak mau sukses? Saya rasa tidak ada orang yang tidak mau sukses. Semua mau sukses. Maka kalau dibilang Anda pasti sukses, Anda pasti ini, Anda pasti ini, Anda pasti ini, wah, semua orang lebih senang ya. Lalu kita datang ke gereja tradisional, pikulah salib dan ikutlah aku. Aduh, itu mengarame ya. Kita datang kepada Tuhan capek-capek jalan, disuruh pikul salib. Wah, kalau di sono mah
Oh, kita pasti sukses. Jangan jadi kepala, jadi ekor. Jadi kepala terus, ekornya nggak ada, begitu ya, ngeri juga ya. Coba kamu lihat kucing, kepalanya aja jalan, atau buntutnya nggak ada, badannya nggak ada, serem banget kan? Ya, dunia kita kepala semua, orang kepala semua, kakinya nggak ada, gitu ya, jalan. Lebih serem saya rasa dari film Harry Potter kali ya, begitu. Nah, jadi itu sebenarnya adalah sesuatu yang menyesatkan, karena beberapa, tentu saya tidak pernah diundang dong ya di gereja sana karena terlalu mengkritik, bukan ya, jadi kita mungkin tidak laku deh di gereja itu. Nah, tapi orang yang pernah diundang ke sana, sekali dia khotbah ya, sekali dia khotbah tentang salib ya, habis itu tidak diundang lagi, begitu, karena tidak boleh di dalam gereja ini bicara penderitaan, salib, tanggung susah apa dan sebagainya, itu tidak boleh. Sedangkan jelaskan firman Tuhan mengatakan ada pikul salib ya. Kalau kita misalnya mengenai perjalanan Roh Kudus, oh kalau gitu hapus saja. Nah, kalau gitu kita juga bisa bilang mereka, oh kalau gitu berita tentang salib hapus saja, hapus. Nah, kalau dia di supidol hitam habis semua, saya rasa habis semua Alkitab hitam mereka semua, begitu kan ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan apa yang ditulis oleh firman Tuhan ya. Matius 7 nih, orang ceritanya mau masuk kerajaan surga, bukan? Nah, pada hari terakhir kata Tuhan Yesus, banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Wah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat orang seperti ini sebutannya apa di dalam kalangan Kristiani kita ya? Orang yang bisa usir setan, bisa bernubuat, bisa mengadakan mujizat ya, banyak mengadakan mujizat, dan ingat mereka lakukan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dan setannya pergi nggak? Pasti pergi, kalau nggak dia nggak terkenal bisa usir setan dong ya. Mujizatnya terjadi nggak? Pasti terjadi ya. Bernubuat benar nggak? Benar ya, pasti benar, begitu kan? Sehingga dia bisa betul sebenarnya seperti demikian. Tetapi kita lihat orang yang disebut sebenarnya kalau sekarang ini hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, begitu kan? Bernubuat demi nama Tuhan Yesus, mengusir setan demi nama Tuhan, lalu kemudian mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus, begitu kan? Waduh, kalau saya dibandingkan dengan orang ini jauh banget deh. Bernubuat di sini sebenarnya kalau bahasa Alkitab itu sebenarnya bisa dua arti ya. Bernubuat itu bisa berkhotbah, maksudnya berkhotbah. Yang kedua adalah maksudnya adalah foretelling, menceritakan mengenai hal-hal yang akan terjadi pada waktu masa depan ya. Nah, jadi menceritakan. Nah, pertama saya perlu koreksi juga ya, saya gelar belum PhD saudara ya, sebab PhD itu kurang bagus menurut saya ya, sebab itu permanent head damage itu kan ya. Jadi saya rasa enggak deh, saya enggak begitu ya. Jadi saya bukan PhD ya, jadi itu salah itu ya, udah diituin saya udah koreksi ya. Saya sebenarnya gelar cuma Doctor of Ministry ya, Doctor of Ministry. Tapi sekarang saya pikir-pikir, dokter nggak usah dipasang deh. Sebab apa? D-min juga jelek ya. Udah D, min lagi. Aduh, lulus juga enggak itu kan pasti ya. Udah angka D, min lagi kan. C gitu agak mendingan lah kali lulus pas-pasan. Ini udah D, min lagi. Wah udah deh, saya bilang udah MTH aja lah, begitu cukup ya. Oke, sampai saya mau ngomong apa gara-gara koreksi lupa dah. Itulah permanent head damage tuh ya.
Dia ngomong apa ya, lupa. Nah, oke, berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, lalu kemudian mengadakan banyak mujizat demi namamu. Saya bernubuat kapan bisa? Nggak pernah bisa, begitu ya. Dan saya tidak seberani orang lain ya. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan, hai COVID, enyahlah engkau. Dia yang enyah kali ya. COVID-nya masih ada tuh sampai sekarang, begitu ya, begitu kan. Nah, kalau menurut hukum Musa, orang yang bernubuat kalau terjadi itu adalah hamba Tuhan asli. Kalau tidak terjadi itu adalah hamba Tuhan main-mainan, begitu kan. Nah, jadi bagaimana kita bisa discern ya, kita bisa membedakan mana hamba Tuhan yang benar dan hamba Tuhan yang tidak benar, begitu kan ya. Mengusir setan demi namamu. Hebat tuh ya, usir setan. Dulu tetangga saya kesetanan ya. Kesetanan itu harus dibedakan dengan orang yang sakit jiwa ya, harus gitu. Misalnya tanda-tanda orang yang kesetanan. Nah, ini masuk setan dah, nggak seneng dia diomongin. Kesetanan ya, di tangga saya pernah. Wah, jerit, kalau jerit tuh ngeri, merinding langsung ya. Membedakannya gimana? Kalau kata Tuhan Yesus, mata adalah pelita tubuh. Jadi kalau orang yang kesetanan itu matanya serem sekali, begitu kan, mandangnya itu, begitu kan. Sedangkan orang yang sakit jiwa matanya gimana? Kosong. Nah, itu kalian bisa membedakan ini orang sebenarnya sakit jiwa atau sebenarnya dia kesetanan, begitu kan? Ya, karena kamu lebih suka kesetanan apa sakit jiwa, coba? Bodoh nggak mau ya. Tapi lebih mending dibilang kesetanan ya, dirasuki setan atau sakit jiwa. Dua-dua benar nggak mau ya orangnya. Tapi orang Indonesia tuh lebih suka tentu dirasuk setan. Makanya dia bilang, wah ini kesetanan, oh ini keponakan saya kesetan, oh ini kesetan. Sebab setan diusir beres. Kalau sakit jiwa, wah deket gila ya, gitu kan. Nah, orang Indonesia tidak suka, maka konselor di Indonesia juga susah, tidak laku, begitu ya, karena orang tidak mau berhubungan dengan itu, begitu kan. Nah, jadi ini saya waktu itu baru jadi Kristen, wah berapi-api, kita usir dalam nama Tuhan, usir ya. Jadi saya datang, kami boleh doa nggak, begitu kan? Oh, boleh katanya. Anak SMP kurus sekali, bapaknya kurus, jadi diturunin bapaknya. Mamanya 120 kilo kali ya. Aduh, itu ketiban batu itu ya, 120, begitu kan. Lalu pamannya, adik mamanya sama gedenya, 120 kilo. Jadi ini anak kurus ya, tadinya 40 beratnya, begitu ya. Di sini mamanya pegang, di sini pamannya pegang, di belakang papanya yang kurus pegang, begitu ya. Dibawa keluar nih, kan mau didoain, begitu kan. Tapi begitu dia melihat kita, dia tahu kita mau doa kali ya. Wah, langsung dia ngegerem gitu ya, ngegerem. Langsung dia begini, begitu. Papa sama pamannya langsung mental 250 kilo tuh, ditambahin bapaknya 40 kilo kali, begitu kan ya, mental. Artinya kita melihat bahwa ada sesuatu supranatural kalau orang yang seperti demikian, begitu kan ya. Nah, jadi kita lihat, wah ini orang hebat sekali ya, bisa usir setan, bisa bernubuat, bisa mengadakan mujizat, tapi mereka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan ya mengatakan kepada dia, cuma sayang Tuhan
memberitahukannya itu pada hari terakhir. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, ya. Jadi pada hari terakhir, ya, Tuhan baru berbicara pada hari terakhir, terang-terangan, kamu tidak masuk surga, kamu tidak masuk kerajaan surga. Protes kan? Tuhan, Tuhan, bukankah kamu bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang, kata Tuhan, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Jadi kita lihat orang usir setan, orang banyak mujizat, orang bernubuat, itu belum tentu masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, persoalannya bagaimana kita bisa membedakan mereka? Kalau pada zaman sekarang kita bilang ini orang yang dipakai sama Tuhan, ya. Kalau Pak Enda itu apa? Bernubuat nggak bisa, diusir setan sih bisa kali, ngusir setan nggak bisa, begitu kan? Ya, mengadakan banyak mujizat, wah sama sekali enggak. Ya, saya hari ini doa, besok pasiennya meninggal, begitu kan? Ya, nah jadi tidak pernah melakukan mujizat, begitu kan? Wah, ya, hamba Tuhan kurang dipakai sama Tuhan. Wah, ini dong hebat dong, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang hamba Tuhan diurapi. Tapi Tuhan bilang, engkau pembuat kejahatan. Justru oleh Tuhan dikatakan, kamu pembuat kejahatan. Enyaklah oleh Tuhan. Begitu. Tahu dari mana kita? Tahu dari mana kita? Nah, satu hal yang Tuhan Yesus katakan di atas pasal ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kriteria yang kita lihat. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buah yang gimana? Apakah kamu makin mengenal Tuhan? Apakah kamu makin mengasihi Tuhan? Apakah kamu makin lama kamu makin dekat sama Tuhan? Apakah seperti demikian? Ya, saya sering tanya di beberapa gereja, orang Kristen 1 tahun sama orang Kristen 10 tahun, mana lebih rohani? Mana lebih rohani? Yang 1 tahun atau 10 tahun? Baru kali ini loh saya nggak dijawab. Saya tanya di semua gereja kebanyakan, ya, dan jawaban semua sama. Orang 1 tahun sama orang 10 tahun, mana lebih rohani? Nah, ternyata Bapak Ibu tidak terkecuali, ya. Jawabannya benar. 1 tahun lebih rohani dari yang 10 tahun. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi itu adalah sebuah tanda, bukan? Apakah ini betul kita warga negara kerajaan surga? Kenapa kita sekian tahun bukan makin saleh, tetapi kita makin tidak rohani? Maka kita masing-masing, ya, harus melihat diri kita sendiri. Apakah kita terjajah dengan satu ideologi sehingga kita sebenarnya tidak dapat bertumbuh, tidak dapat mengasihi Tuhan? Atau setelah sekian tahun orang bisa mengatakan, kamu betul-betul makin cinta Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, Tuhan makin nyata dengan kamu. Kita boleh tanyakan masing-masing diri kita sendiri. Mari kita berdoa.